Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadilah Wibowo dengan NPM 230110110190062. Di sini saya akan mempresentasikan studi saya yang berjudul Analisis Hubungan Parameter Fisika dan Kimia terhadap Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Danau Ciberem, Jawa Barat. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Zahidah selaku dosen pembimbing ke-1, lalu Ibu Iza Mahdiana sebagai dosen pembimbing kedua, serta Bapak Muhammad Chandra Arif selaku dosen penelaah. Alasan mengapa saya memilih Danau Ciberem sebagai tempat riset saya, karena danau ini sangat dekat dengan rumah saya, serta danau ini memiliki balai laboratorium yang mana akan membantu riset saya. Kelimpahan fitoplankton di dalam suatu perairan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan fisika dan kimia dari perairan tersebut. Karena plankton merupakan organisme yang sensitif terhadap perubahan. Perubahan kualitas air ini mungkin disebabkan oleh aktivitas manusia. Karena Danau Ciberem ini merupakan tempat wisata bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitarnya juga sering membuang sampah sembarangan di kawasan danau itu, meskipun sudah diberikan peraturan dan larangan untuk tidak membuang sampah. Selain itu juga, tidak sedikit pula ada anak-anak yang sering mandi atau menyelam pada sore hari di danau tersebut. Nah, aktivitas masyarakat tersebut mungkin akan memberikan pengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton di danau tersebut. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana kelimpahan fitoplankton di Danau Ciberem. Kedua, bagaimana parameter fisika dan kimia mempengaruhi kelimpahan fitoplankton di Danau Ciberem. Ketiga, apakah perairan Danau Ciberem dapat dilakukan kegiatan perikanan? Tujuan risetnya yang pertama, menganalisis kelimpahan fitoplankton di Danau Ciberem. Kedua, mengetahui dan menganalisis hubungan parameter fisika kimia perairan terhadap kelimpahan fitoplankton di perairan Danau Ciberem. Ketiga, menentukan apakah kualitas perairan di Danau Ciberem cukup bagus untuk dilakukan kegiatan perikanan. Kegunaan riset. Hasil riset ini dapat memberikan informasi dalam mengembangkan dan mengelola Danau Ciberem sebagai daerah kegiatan perikanan, serta dapat membantu kondisi perairan di Danau Ciberem dapat terjaga. Kerangka pemikirannya ada dua. Yang pertama, banyaknya kegiatan masyarakat dapat mempengaruhi kualitas perairan di Danau Ciberem. Kedua, perubahan lingkungan perairan tersebut dapat mempengaruhi kelimpahan fitoplankton yang ada di Danau Ciberem. Adapun waktu dan tempatnya, untuk waktunya, riset ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2022. Riset ini akan dilaksanakan di Danau Ciberem yang berlokasi di Dusun Lambang Jaya, Kecamatan Lambang Sari, Kabupaten Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Nah, penelitian secara ex situ akan dilakukan di Laboratorium Balai Ciberem. Adapun alat yang digunakan, yang pertama itu ada planktonet, kedua ada ember, ketiga alat untuk mengukur parameter perairan seperti pH meter, meteran atau secidis, BOD meter, termometer dan sebagainya. Lalu yang keempat ada alat laboratorium. Alat laboratoriumnya itu berupa mikroskop, terus Van Dongen water sample, ada object glass, ada cover glass, serta alat tulis dan buku identifikasi plankton dan alat laboratorium lainnya. Bahan yang digunakan adalah yang pertama itu sampel air, lalu ada es untuk mendinginkan sampel, ada MnSO4, H2SO4, KOHKI, amilum, Na2S2O3, dan nugol sebagai pengawet. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode survei. Lalu pengambilan sampel dalam menentukan lokasi atau stasiun penelitian itu menggunakan purposive random sampling, yaitu dengan cara memilih 3 stasiun berdasarkan rona lingkungan atau aktivitas masyarakat yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Berikutnya ada langkah pendahuluan. Pada langkah ini akan dilakukan secara in situ pada Danau Ciberem. Lalu pada setiap stasiun akan diambil sampel air sebanyak 10 liter, lalu akan dihitung parameter fisika kimianya seperti suhu, kecerahan, nitrat, fosfat, DO, pH air.
Jadi ntar pada setiap stasiun yang pertama-tama itu pengambilan sampel oleh fitoplanktonnya, lalu sampelnya akan ditaruh di ember, lalu pada setiap stasiun juga dihitung parameter fisikanya menggunakan alat-alat tadi. Berikutnya adalah langkah utama. Sampel air yang tadi diambil dimasukkan ke dalam botol sampel dan ditetesi Lugol sebanyak 4-5 tetes. Selanjutnya disimpan di dalam box es untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan dilakukan identifikasi. Nah, sebelumnya kenapa ditetesi Lugol? Karena untuk mengawetkan. Lalu juga laboratorium sama danaunya itu kurang lebih kurang kurang agak cukup jauh lah lokasinya. Nah, berikut adalah parameter-parameter yang akan diuji di riset ini. Parameter fisikanya itu ada suhu, lalu kecerahan, kedalaman. Sedangkan parameter kimianya itu nitrat, fosfat, pH, DO, dan BOD. Nah, Nah, kelimpahan fitoplankton itu didefinisikan sebagai jumlah individu per satuan volume. Untuk fitoplankton dinyatakan dalam sel per meter kubik. Jumlah individu atau sel fitoplankton dalam 1 meter kubik air akan dihitung dengan menggunakan metode penyapuan sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali ulangan, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Berikutnya ada analisis keanekaragaman fitoplankton. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keragaman jenis biota perairan. Jika keragamannya tinggi, berarti komunitas fitoplankton di perairan tersebut makin beragam dan tidak didominasi oleh 1 atau 2 jenis individu. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks ini adalah persamaan Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut. Nah, berikutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu membandingkan data penelitian dengan sumber rujukan. Oh iya, jadi ntar hasil dari parameter air tadi yang dihitung itu akan dibandingkan dengan sumber rujukan yang benar untuk menentukan apakah kualitas perairan Danau Ciberem ini kualitasnya termasuk bagus atau tercemar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terbata-bata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.